tidak ada penghakiman atau penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita hanya bisa menerima kemuliaan Allah, dan hari ini kita dibentuk oleh Roh Kudus. Kita bermegah dan berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak ketakutan lagi sebab kita dianggap anak. Dan kita dianggap anak bukan karena kesolehan kita, bukan karena amal sosial kita tidak bisa masuk surga dan menjadi anak-anak Allah, karena perbuatan kita. Sekali lagi shalom untuk jemaat semuanya yang saat ini di sini maupun yang live streaming. Ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah sekolah Alkitab dalam sehari. Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Namun demikian hari ini adalah babak terakhirnya. Kita akan selesaikan sampai kitab Wahyu. Berikut adalah menu ibadah setiap kebaktian hari ini. Jangan ketinggalan. 3 minggu berturut-turut kita Bible School. Dan saya harap Anda tidak ketinggalan salah satunya. Ya, harus dari kesadaran sendiri, tidak boleh ada paksaan. Tapi kalau Anda rindu, tidak akan mau ketinggalan. Nah, di ibadah yang sekarang ini kita akan merenungkan firman, khususnya kitab Kisah Para Rasul hingga Efesus. Kita sudah masuk ke perjanjian baru sekarang. Ambil catatan atau nanti bisa di foto ya, setiap informasi di depan. Kisah Para Rasul, mulai dulu dengan Kisah Para Rasul setelah kitab Injil. Kitab Kisah Para Rasul ini luar biasa, karena dia adalah biografinya Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris, Kisah Para Rasul itu the acts. Ya, pakai bahasa majemuk, pakai kata majemuk, the acts, tindakan-tindakan. Atau action. Ini adalah action movie-nya gereja mula-mula. Tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan para rasul, tapi lebih tepatnya tentang Roh Kudus. The acts of the Holy Spirit. Kisah Para Rasul ditulis oleh seorang dokter. Dia dokter medis, namanya Dr. Lukas. Dr. Lukas ini yang menulis juga kitab Injil Lukas. Kita sudah belajar minggu lalu waktu saya ada di GMS Gandaria City. Setiap Injil itu luar biasa. Dan Lukas kemungkinan besar dia adalah satu-satunya penulis non-Yahudi di Alkitab. Jadi Lukas ini menuliskan 2 buku. Salah satunya adalah biografi Roh Kudus di Perjanjian Lama yang tidak ada tutup bukunya. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul pasal 28, itu kayak ternganga. Tidak ada konklusinya, karena memang kita harus melanjutkan. Roh Kudus belum selesai bekerja di dunia ini. Pesan yang kita dapatkan, ya, karena Yesus dari Kejadian sampai Wahyu, pesan yang menjadi pesan utama Kisah Para Rasul adalah Yesus adalah perintis dan kepala gereja. Jadi Yesus itu perintis gereja. Gereja itu idenya siapa? Sekalipun gereja itu nggak sempurna ya, banyak cacat celahnya sepanjang sejarah. Tapi gereja itu idenya siapa? Idenya Yesus. Gereja dilambangkan mempelai wanita, Yesus Kristus mempelai pria. Nanti suatu hari di sorga, katakanlah minggu pertama setelah terjadi pengangkatan gereja, yang disebut dengan pernikahan anak domba. Kita ini sekarang sudah ditunangkan kepada seorang pangeran. The darling of heaven. Yesus ini terangkat ke sorga. Oleh karena itu Yesus juga adalah kepala gereja. Jadi Yesus itu punya wewenang. Dia adalah alfa dan omega atas gereja. Artinya bukan hanya atas dunia tapi atas umatnya. Jesus has the first say and Jesus always has the last say. Yesus selalu keputusannya di depan. Dan kata terakhir yang berwenang adalah Yesus. Adalah Tuhan Yesus. Maksudnya, kalau Yesus berkata tidak dari awal, jangan kau terjang. Kalau itu bukan kehendak Tuhan. Dan kalau Yesus berkata, go, make disciples, pergi, jadikan muridku, pergilah, jadikanlah. Yesus selalu kata pertama, dan dia juga kata terakhir.
Kita mau coba macam-macam, kalau perlu manipulasi hamba-hamba Tuhan. Di perjanjian lama kan ada cerita tentang nabi muda, nabi tua. Kalau Tuhan sudah menghendaki begini, ngomong begini sama nabi tua, nabi muda. Kamu nanti kalau sudah menyampaikan firmanku dan nubuatanku, kepada siapa kuutus kamu taat saja pergi. Setelah itu jangan kamu duduk makan-makan ya, jangan menyimpang ke jalan. Ke jalan lain selain yang Tuhan tunjukkan. Mau dia dipancing dengan nabi tua lah, semua hamba-hamba Tuhan setuju lah. Kalau Tuhan berkata tidak, jangan kau coba. Yesus itu yang punya otoritas. Yesus itu kepalanya gereja. Dia itu yang punya gereja. Baik gereja lokal, perlokal maupun gereja universal seluruh dunia digabung jadi satu. Yesus juga nanti yang akan mencabut lalang di antara gandum. Yesus semua, Yesus itu hakimnya, jadi jangan kita saling menghakimi. Yesus itu kepala gereja. Itu kisah para rasul cerita tentang itu. Meskipun ini biografi Roh Kudus bagaimana pertama-tama ketika beliau dicurahkan atas semua manusia, tapi kita melihat semuanya itu about Jesus Christ, the Son of God, anak Allah. Yesus sendiri pernah berkata, penghibur itu kalau datang, dia akan mengingatkan kamu akan pengajaranku. Semua yang kukatakan itu akan dia ingatkan. Dia akan menuntunmu dalam segala kebenaran. Dia tidak akan memuliakan dirinya, dia akan memuliakan aku. Dan dia akan bersaksi tentang aku, kata Tuhan Yesus, tentang Allah Roh Kudus. Dan kamu pun harus bersaksi bersama-sama dengan dia, karena kamu bersama dengan aku dari awalnya. Siapa menghujat anak manusia, masih ada pengampunan. Tapi siapa menghujat Roh Kudus, dia melakukan dosa kekal. Yesus menceritakan tentang, memberitahukan, memprediksikan, bukan memprediksi, menubuatkan akan datangnya era Roh Kudus setelah Yesus terangkat ke sorga. Lalu nanti terjadi Pentakosta. Dan dalam era Roh Kudus itu, Roh Kudus akan berkarya menginsafkan dunia. Nah, kalau orang menentang karya Roh Kudus itu, mana ada pengampunan. Yang membawa orang ke pertobatan itu Roh Tuhan. Nah, kalau itu kita lawan, dengan apa kita bertobat? Pertobatan kita tidak mungkin murni, pasti pura-pura. Yesus itu kepala gereja. Jadi mau ngomong apa kek, kalau Yesus berkata tidak pada akhirnya, percuma kau coba. Dan Roh Kudus pun dicurahkan untuk menegakkan the lordship atau ketuhanan Yesus Kristus atas gereja Tuhan, atas umat Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan menghakimi dunia, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan mesti penuh Roh Kudus. Supaya kita bisa melayani kehendak Allah. Supaya kita bisa benar-benar menggenapi rencana Allah. Yesus adalah perintis dan kepala gereja, sedangkan Roh Kudus adalah Tuhan di dalam gereja. Jadi begini. Jika Tuhan Yesus adalah kepala gereja, kalau Yesus adalah Tuhan atas gereja, Roh Kudus adalah Allah di dalam gereja. Saya ulang. Kalau Yesus adalah Tuhan atas gereja, wong beliau adalah kepala gereja, Yesus adalah Tuhan yang mengatasi gereja. Semua hamba-hamba Tuhan itu di bawah kakinya. Semua kehendak kita tunduk pada kehendaknya. Bukan apa katamu, bukan apa kata pengkhotbah. Pengkhotbah kalau tidak memberitakan firman dan tidak memberitakan Yesus, jangan kau dengarkan. Yesuslah yang punya. Akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Kalau kamu tidak melekat pada aku, kamu tidak berbuah. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Bapakulah pengusahanya. Yesus itu Tuhan atas gereja. Tapi yang menuntun kita hari ke hari, pada setiap rencana Allah, pergi ke tempat tertentu, ketemu orang itu, yang menuntun kita, yang memimpin setiap langkah kaki, itu adalah Allah Roh Kudus. Roh Suci itu adalah Allah di dalam gereja. Makanya itu Anania Safira di Kisah Para Rasul coba-coba bohongin Petrus. Meskipun dia seolah nampaknya memuliakan Tuhan dengan memuliakan Yesus dengan persembahannya. Tapi Roh Kudus berduka. Buat apa kamu cari muka? Buat apa kamu ngaku begini tapi ternyata begitu? Kenapa pembukuanmu ganda? Gitulah ya di hadapan Tuhan. Langsung di sana Roh Kudus
menyatakan penghakiman Allah. Mati rebah dia, lalu gak lama setelah itu istrinya. Kita harus tahu bahwa di dalam gereja ada roh Allah. Di dalam dunia sih, di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Tapi terlebih lagi di dalam gereja, roh suci diberikan ke dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa. Tapi diberikan kepada gereja untuk memimpin kehidupan mereka. Makanya itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8-9 menjadi ayat emas kita di Kisah Para Rasul hari ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus bilang begini, terangkatlah ia, yaitu Yesus Kristus, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hari itu Yesus terangkat di depan mata 500 muridnya. Di Bukit Zaitun itu. Ketika Yesus terangkat itu seperti sebuah tindakan profetik. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu menyatakan bahwa dia mulai hari ini mengatasi segala sesuatu. Juru selamat kita, Mesias itu telah melintasi segala langit. Dia sudah menang. Dia bisa menolong kita. Dan waktu dia terangkat ke atas, nantinya, Paulus berkata begini dalam suratnya. Dia membawa tawanan, lalu dia memberi kado-kado hadiah-hadiah kepada orang. Disitulah jawatan-jawatan pelayanan, rasul, nabi, dan seterusnya. Yesus terangkat ke sorga, leadership-nya masih terasa di sini. Nanti Tuhan akan angkat hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus untuk terus menuntun kita. Tapi mereka hanyalah bayang-bayang. Yesuslah sesungguhnya yang kita cari. Yesuslah sesungguhnya gembala agung kita dan pemimpin yang sempurna. Tapi Yesus tidak membiarkan kita yatim piatu. Tuhan curahkan rohnya atas kita. Dan aktivitas Roh Kudus terasa di dalam gereja. Dia akan menuntun orang-orang yang berserah. Waktu Tuhan Yesus terangkat disaksikan oleh mereka. Hari itu Yesus sorga mencetuskan bahwa Yesus menjadi kepala di atas segala-galanya. Tetapi ada aktivitas Roh Kudus yang tidak kelihatan di dalam gereja. Makanya itu ada ayatnya di ayat 8 tadi bunyinya. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus akan nyata di antara kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, coba garis bawahi kata kalau Roh Kudus. Biasakan dirimu dengan kata-kata ini. Gereja Perjanjian Baru tidak boleh asing dengan kalimat ini. Kalau Roh Kudus. Biarkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja kita dipenuhi Roh Kudus. Spirit-filled church, spirit-filled life, spirit-filled Christians. Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ke sana, aku tidak mau ke situ. Tapi kalau Roh Kudus kehendaki dan tuntun jalanku, aku mau ke sana. Kata kalau Roh Kudus itu sudah menjadi bagian hidup kita di Gereja Perjanjian Baru. Dalam mengiring dan mengikuti Yesus, dalam menyembah dan mengenal Tuhan. Kita itu dituntun Roh Kudus. Going places, meeting people, ketemu orang, pergi ke tempat-tempat tertentu. Tiap hari kita minta tuntunannya. Tiap pagi saya berbahasa roh. Dengan harapan supaya hidupku semakin spirit-filled, spirit-led, semakin dituntun oleh Roh Allah. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak berani jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tiap pagi saya memberi diri saya diisi. Fill me. Kita adalah gereja Kristen, Protestan, Pentakosta, dan karismatik. Kita terbuka untuk semua karunia-karunia. Dan karunia komunikasi yang saya miliki dengan Tuhan, itu namanya bahasa roh, bahasa lidah. Dan saya tidak malu mengakuinya. Bahkan Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Kita harus banyak mengaktifkan our spiritual gifts, karunia-karunia kita. Karena Roh Kudus itu nyata.
Ada di hari ini orang-orang Kristen yang percaya bahwa karunia-karunia itu telah sirna atau cessation theology. Oh, sudah nggak ada itu. Kesembuhan sudah ada, sekarang hanya ada kedokteran. Bahasa roh nggak ada, sekarang yang ada hanyalah khotbah atau ceramah. I believe, aku percaya kuasa Roh Kudus masih berlaku hari ini. Aktifkan karunia yang kau miliki, kalau belum punya boleh minta. Karena Bapa memberi Roh Kudus pada barang siapa memintanya. Apalagi karunia komunikasi seperti doa. Apalagi karunia untuk bersaksi seperti baptisan Roh Kudus memberi kita keberanian ilahi. Memberi kita urapan baru. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa. Aku tahu semua kita menyembah Yesus. Gereja A, gereja B, semuanya kepalanya ya Yesus. Tapi how open are you? Seterbuka apa gereja itu di dalamnya terhadap Roh Allah? Orang Kristen semuanya ya pasti ditanya siapa Tuhannya ya Yesus. Tapi how open are you? Seterbuka apa dirimu terhadap Roh Kudus dalam hidupmu? Yesus itu kepala atas gereja. Yesus itu Tuhan atas gereja. Tapi Roh Kudus itu Allah di dalam gereja. Tuntun aku Tuhan, tiap pagi saya berkata, tuntun aku ketemu siapa, meskipun aku punya perencanaan, punya appointment dan janjian, tapi tuntun aku baik secara kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Going places, pergi ke tempat-tempat tertentu sekalipun semua mungkin hari ini sudah kita atur tiketnya, nanti ke kota mana, atau di dalam kota nanti ketemu siapa, ketemunya di mana, jam berapa, aku tahu, tapi tuntun aku baik itu sengaja atau tidak disengaja. Peganglah tanganku Roh Kudus, sehingga ketemu orang yang sengaja, terjadilah rencana Allah. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Setiap hari ku tak berani jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Dan Tuhan tuh bisa tuntun kita jauh loh. Coba Anda baca lagi ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana garis bawahi, di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu bahkan membawa rasul-rasul itu sampai ke luar negeri, bukan untuk jalan-jalan, tapi karena rencana Tuhan. Loh, saya tahu semua kita Injilnya sama, tapi tuntunan Roh Allah tidak sama antara kita. Ada orang yang berserah, ada orang yang menentang Tuhan. Ada orang yang benar-benar peka terhadap Roh Kudus. Ada pula yang kalau Tuhan tuntun itu selalu negosiasi dulu. Nggak mungkin, nggak mau. Suruh orang lain aja Tuhan, jangan aku. How open are you to the Holy Spirit? Tuhan ingin menunjukkan Anda kemenangan. Tapi itu nggak bisa tanpa tuntunan Tuhan. Roh Kudus ingin memimpinmu. Makanya itu mari kita sebagai gereja menjadi gereja yang spirit-led dalam bahasa Inggrisnya. Kita menjadi gereja yang dipimpin Roh Kudus. Dan kita juga menjadi orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus. Tiap pagi saya mencetuskan siapa pemimpin saya. Every morning saya berlutut. Dan saya berkata, you are my leader. I follow your lead. Aku mengikuti kepemimpinanmu. Meskipun saya punya rencana. Perencanaan saya sudah setahun sebelumnya. Tapi terlalu banyak perkara-perkara Tuhan itu terjadi yang tidak kurencanakan. Kalau Anda menuruti tuntunan Tuhan, Tuhan akan menuntun Anda ke Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kenapa hari ini kita ada di Jayapura? Karena ada tuntunan Tuhan kita ke sana. Kenapa sampai ke Papua? Kemarin kita KKR di sana. Kalau memang itu adalah kehendak kita, kan tidak mungkin ada kuasa. Karena Allah menuntun kita, kita melihat kebangunan rohani yang besar. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus dalam bisnisku. Tuntun aku Tuhan pada rencanamu. Aku butuh Engkau. Kisah para rasul cerita tentang bagaimana Roh Kudus menuntun individu. Bukan hanya rasul-rasul yang terkenal, tapi juga murid-murid yang tidak dikenal. Tuhan tuntun mereka, Tuhan tuntun Paulus. Tuhan pimpin gerejanya. Itu cerita tentang bagaimana Roh Kudus memimpin anak-anaknya. Oh, Kisah Para Rasul itu adalah kitab yang penuh dengan aksi. Action-packed book. Kalau baca itu selalu hatiku terbakar. Sekarang kitab Roma. Lebih tepatnya surat Roma. Penulis Roma adalah Rasul Paulus di Korintus. Yang nulis adalah beliau.
Kapan? Saat persiapan ke Yerusalem. Jadi Paulus itu sedang di kota Korintus dan dia mau pergi ke Yerusalem. Sebelum dia hengkang, sebelum dia cabut, dia menuliskan surat Roma, dikirimkan ke sana. Pergi ke Italia ini suratnya. Tapi hari ini di tangan kita dalam Alkitab. Pesan yang didapat adalah Yesus membenarkan orang berdosa karena iman. Penuh sekali dengan tema ini di surat Roma. Kitab Roma bicara tentang pembenaran kita bukan karena perbuatan kita. Orang Kristen percaya bahwa kita masuk surga bukan karena kesalehan kita, bukan karena amal sosial kita, tapi karena kita beriman pada Yesus Kristus. Dan iman itu bukan kosongan ya. Kalau kita beriman pada Tuhan, berarti benar-benar kita menganggap Yesus adalah Tuhan. Dan pasti dia akan merombak total hidup kita. Nggak mungkin kalau hidup kita nggak berubah, kalau Yesus masuk ke dalamnya. Nggak ada orang di sini minum racun, mulutnya nggak berbusa. Yesus itu obat keras. Iman itu obat keras. Kalau Anda masuk, ya Yesus masuk dalam hatimu, dia nggak bisa berhenti di situ. Dia akan merombak hidupmu. Bahkan bukan hanya renovasi, dia akan ubah semua strukturnya. Yang pertama-tama dia ganti adalah kursi tahta. Kau tidak lagi duduk di sana. Tapi Yesus di situ. Dan Paulus menjelaskan panjang lebar bagaimana kita dibenarkan karena iman. Tetapi ada satu pewahyuan yang dahsyat di kitab Roma. Saya mau 1-2 ayat ini mewakili, yaitu Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, maksudnya berdiri di hadapan Allah, dan kita boleh bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, bukan menerima penghakimannya. Di Roma 8 ayat 1, tidak usah dibuka, ada ayatnya begini. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Karena itu, tidak ada penghakiman atau penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita hanya bisa menerima kemuliaan Allah, dan hari ini kita dibentuk oleh Roh Kudus. Kita bermegah dan berdiri di hadapan Tuhan. Kita tidak ketakutan lagi sebab kita dianggap anak. Dan kita dianggap anak bukan karena kesolehan kita, bukan karena amal sosial kita. Kita tidak bisa masuk surga dan menjadi anak-anak Allah karena perbuatan kita. Tetapi karena perbuatan Kristus di kayu salibnya, makanya itu ayat 1 ini menjadi kunci. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Coba perhatikan, kita hidup dalam, garis bawahi kata berikutnya, damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang terjadi bagi setiap orang yang menerima Yesus. Kitab Roma ini penting sekali dalam kehidupan iman kita. Dia memantapkan tempat kita berdiri di hadapan Tuhan. Orang kalau tidak baca kitab Roma pasti akan gampang goyah. Nanti setiap altar call dia maju, terima Tuhan lagi. Karena setiap minggu dia merasa belum diselamatkan lagi. Tapi kitab Roma itu memberi kita right standing atau memberi kita tempat berdiri yang sah di hadapan Allah. Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kitab Roma membuat seorang Kristen jadi punya fondasi iman. Gak gampang goyang. Nanti salah dikit rasa, aduh aku masuk neraka. Loh saya ngerti, kita harus takut akan Tuhan. Saya katakan tadi, gak mungkin orang terima Yesus itu hidupnya gak dirombak. Jangan kau harapkan kalau terima Tuhan itu hidupmu hanya direnovasi ya. Dibongkar bangkirkan. I assure you, saya garansi. Kalau orang Kristen seorang yang terima Tuhan lalu hidupnya gak dibongkar bangkirkan, itu mungkin imannya kawean. Kalau yang asli pasti quality. Kalau kita terima Yesusnya itu sungguh-sungguh sejati, tulus hati, nggak bisa mungkin kau berdiri, nggak mungkin kau berjalan di tempat. Tapi izinkan saya menekankan bahwa tidak ada seorang pun masuk surga karena dia sempurna. Tapi karena Yesus yang sempurna, makanya itu ayat tadi yang kita baca, ayat pertama, kita yang dibenarkan karena iman itu kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita bisa berdamai dengan Allah itu gara-gara atau oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu kita terima Yesus, you know what happened? Tahukah apa yang terjadi? Sejak hari kita terima Yesus sungguh-sungguh, Bapa di sorga tidak lagi melihat Anda, melihat kita, tapi melihat Yesus di dalam kita.
Misalnya, kalau ada seorang punya anak tunggal, lalu anaknya itu berkorban untuk temannya. Gara-gara temannya itu, dia cangkok ginjal atau apa, lalu dia mati, anaknya sendiri mati. Nggak mungkinlah anak itu, anaknya kan sudah meninggal. Nggak mungkin temannya anaknya itu nggak diadopsi sama papa mamanya. Minimal kalau setiap kali lihat orang muda itu, papa yang telah mengorbankan anaknya akan ingat anaknya. Tiap kali lihat itu bukan trauma. Tiap kali lihat itu dia akan merasa, gara-gara kamu anakku mati, bukan marah. Karena Bapak rela, karena begitu besar kasih Allah pada dunia, dia menyerahkan. Bapak tidak terpaksa, Bapak yang mengutus Yesus untuk menggantikanmu. Setiap kali Bapak lihat Anda yang terima Yesus, Bapak lihat Kristus. Lihat anak Allah di dalam dirimu. Untuk orang ini loh, Yesus mati. Kalau Anda tidak menyangkal Yesus, Bapak akan mengusahakan sampai Anda sempurna. Tapi gara-gara Yesus sudah mati untukmu, sudah langsung diterima sama Bapak. Kalau Anda percaya pada Tuhan. Bapak tidak lagi lihat Anda sebagai Anda. Bapak lihat Yesus di dalam dirimu. Yesus yang sama itu loh Tuhan. Bapak tidak mau menoleh kepadanya di kayu salib. Sampai Yesus teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau memalingkan wajahmu? Sejak sebelum ciptaan terjadi dari kekal sampai kekal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus in perfect union. Dalam kesatuan yang sempurna, tapi seolah-olah pada saat di kayu salib itu, mereka terpisah. Allah Bapa dan Allah Putra, gara-gara kita. Dosa sudah dipuaskan di tubuh Yesus. Kalau kita percaya pada Yesus, ini yang tidak diajarkan oleh agama-agama semata-mata. Ini jalan keselamatan. Kalau kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan, Bapak tidak lihat kita lagi. Bapak lihat Kristus. Itu kitab Roma. Kita bisa berdamai, hidup damai dengan sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau kita salah, berdosa, tetap datang ke Tuhan. Minta maaf. Tuhan mengampuni kita, memulihkan kita, lalu ajari kita gimana taat. Jangan pernah lari, jangan pernah merasa gini loh, aku tunggu layak dulu, aku tunggu sempurna dulu, aku baru ke gereja. Aku baru tunggu sempurna dulu, aku baru baca Alkitab. Loh bukannya kebalikan, Alkitab yang menyempurnakan kita. Bapa melihat Yesus di dalam dirimu. Jangan lagi kau merasa tertolak. Tapi bertobatlah dari dosamu, tinggalkan jalan lamamu. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Korintus, mari kita baca. Penulisnya sekarang siapa? Penulisnya juga Rasul Paulus. Rasul Paulus ini penulis terbanyak di Alkitab ya. Rasul Paulus di akhir masa pelayanan 3 tahunnya di Efesus. 1 Korintus itu sebelum Rasul Paulus meninggalkan kota Efesus setelah 3 tahun di sana. Dan di akhir-akhir penghujung masa pelayanannya di situ, Paulus menulis 1 Korintus. Surat Korintus ini sebenarnya ditulis karena suatu kebutuhan yang mendesak. Karena itu pesan yang kita dapatkan di sana, lewat 1 Korintus kita bisa merasakan Yesus itu adalah Tuhan yang mengoreksi gerejanya. Yesus itu melalui Paulus tentunya, mengkoreksi, memurnikan, dan menyempurnakan gereja-gereja. Kalau Anda baca 1 Korintus, Anda bisa merasa seperti guru yang memarahi murid-muridnya. Tapi dia bukan marahnya itu muring-muring. Dia marahnya itu suci. Dia menyucikan kita. Seperti menyuci. Kita kerasa seperti mandi kalau baca 1 Korintus itu. Seperti dimandiin sama Tuhan. Firman itu kan seperti air. Yesus mengkoreksi. Pakai tangannya Paulus, pakai hikmatnya. Untuk memurnikan. Mengkoreksi saja nggak cukup, tapi dimurnikan. Gereja itu seperti masuk lagi ke dalam dapur api, dimurnikan lagi sehingga elemen-elemen, tembaga dan sebagainya itu satu-satu terbakar sendiri. Tuhan itu seperti pejunan yang kita sudah bahas berapa minggu lalu. Penjunan itu yang membentuk tanah liat di tangannya. Kalau tanah liat itu rusak, dibentuk lagi sampai jadi sempurna.
Kita bisa merasakan di 1 Korintus itu Tuhan itu terus memurnikan gereja. Yang maksudnya gereja di sini adalah gereja seluruh dunia, tapi gereja lokal. Karena gereja seluruh bumi ini kan terdiri dari gereja lokal. Ada gereja di Indonesia, ada gereja di Malaysia. Ada gereja denominasi A, ada gereja denominasi B. Jangan kau hina gereja itu miliknya Tuhan. Kalaupun ada lalang di antara gandum, bukan sekarang kita hakimi mereka. Biar Tuhan yang akan menghakimi kita. Tapi bagian kita adalah bergereja. Dan membangun gereja Tuhan. Jangan kita kepahitan. Aku tidak mau gereja-gerejaan. Jangan, karena gereja itu idenya Tuhan. Kita baca kisah para rasul tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu perintis gereja. Itulah sebabnya saya menimbang-nimbang. Kenapa GMS merintis gereja di mana-mana? Padahal di kota itu mungkin sudah ada gereja. Karena tidak semua gereja memberitakan Injil. Saya tahu yang namanya strategi penginjilan yang paling efektif. Itu penanaman gereja. Kalau kita hanya KKR saja itu seperti datang bawa aqua. Tapi kalau nanam gereja itu kita gali sumur. Semua ministry pelayanan itu akan terjadi. Dari pengembalaan, pemuritan, anak-anak muda, anak-anak kecilnya. Gereja-gereja lain menyebut sekolah minggu, tapi GMS berkata, termnya GMS adalah gereja anak. Lalu habis itu orang-orang tuanya, bukan hanya itu, sampai kepada semua yang namanya pelayanan-pelayanan kemanusiaan juga dijalankan. Diakonianya. Gereja itu bukan organisasi sosial. Bukan seperti yang kita kenal di dunia ini. Uni apa. Gereja itu adalah institusi rohani. Memberitakan Injil. Gereja bukan hospital yang utama. Meskipun gereja bisa dikasih Tuhan visi untuk membuka hospital. Gereja kita tidak mendapat visi itu. Gereja itu bukan sekolah. Gereja itu adalah institusi rohani. Di mana umat Tuhan itu berkumpul. Dan mencari Tuhan bersama-sama. Dan firman Tuhan diajarkan. Tapi ada hal-hal lain yang Tuhan mungkin titipkan pada gereja itu. Misalnya sekolahan. Misalnya apa dan apa. Selama itu tidak mengubah jalur utamanya, tapi mengkomplimen atau memperlengkapi apa yang menjadi panggilan utama gereja itu, puji Tuhan. Setiap gereja harus mengikuti tuntunan Tuhan. Setiap gereja itu harus punya nilai profetiknya. Artinya Tuhan itu bertutur kata. Sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan mentah-mentah waktu kita baca Alkitab, tapi harus dituntun Tuhan. Kita kira gereja ini diizinkan Tuhan punya sekolah enggak? Kalau enggak, jangan coba-coba. Nanti malah justru berubah jalur. Malah justru meninggalkan panggilan. Tapi kalau itu menjadi bagian, gereja itu juga termasuk di dalamnya, diberi Tuhan mandat untuk mengembalikan pada komunitas. Untuk ada pelayanan kemanusiaan. Tapi bukan hanya itu, Yesus punya tujuan untuk datang ke bumi itu adalah naik ke Golgota di Kalvari, mati dan menebus umat manusia, dan berita itu menjadi Injil. Tapi along the way, OTW nih, sebelum ke Golgota, sebelum ke Kalvari, Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki loh, itu belum yang wanita dan anak-anak. Asumsinya ada sekitar 20.000 orang di bukit itu. Yesus memecah-mecahkan roti. Gereja bukan tempat kita itu memberi roti. Tapi bagian ada aktivitas yang Tuhan berikan pada gereja itu. Selain memberitakan Injil, Tuhan juga mau kita memecah-mecahkan roti. OTW ke Golgota atau Kalvari, kita juga harus memperhatikan kebutuhan fisik. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Apa yang kita bisa beri, kita beri. Tapi gereja bukan tempat untuk yang utama, bukan tempat untuk bagi pakaian, bagi sembako, bukan. Gereja itu institusi rohani, a spiritual institution. Jadi kalau gereja memberitakan Injil dengan baik, itu cukup sebenarnya. Mengajarkan firman itu cukup sebenarnya. Tapi kalau mereka bagus melakukan tugas utama mereka, kemungkinan besar Tuhan tambahkan talentanya. Kalau satu talenta dikelola, dia akan bertambah. Karena itu kita tidak boleh ekspektasi gereja melakukan segala sesuatu.
Gereja nggak boleh teori belaka. Gereja juga harus kasih makan. Gereja juga harus jadi hospital. Gereja juga harus gini. Lakukan sesuatu yang nyata. Loh, spirituality itu nyata. Kerohanian itu nyata. Coba tanpa ini, mungkin mungkin keluarga kita semua pasti amburadul. Tanpa ini, pasti ada sesuatu yang missing. Yang sampai nanti kita rasakan efeknya di dalam perkara-perkara jasmani di hidup kita. Apakah itu kurang real kalau orang mau cerai nggak jadi gara-gara gereja? Karena di dalam gereja ada nasihat yang benar. Orang kalau sudah cerai segalanya itu pasti akan pengaruh di ekonomi, akan pengaruh di pendidikan anak-anaknya dan mental mereka. Jangan kita berkata gereja kok hanya melakukan segini. Tapi kita harus ikut tuntunan Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus nyata di dalam gereja, maka Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berpikiran yang sangat dangkal. Dan kita akan berpikiran manusia. Tunggu dulu, ngapain kita ke luar negeri? Indonesia aja nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Kota sendiri, udahlah nggak usah. Yesus berkata Yudea, Samaria, ujung dunia. Yerusalem sendiri masih gonjang-ganjing. Tiba-tiba ada 2 orang individu dari Antioquia. Ada 5 orang pemimpinnya di sana majemuk. 2 diantaranya itu dikhususkan lalu diutus Paulus dan Barnabas. Mula-mula dia pergi ke sebuah pulau. Konfrontasi seorang dukun. Melawan seorang dukun. Memenangkan gubernurnya. Lalu seterusnya berubahlah. Akhirnya menjadi perjalanan misionaris pertama. Perjalanan misionaris kedua. Perjalanan misionaris ketiga. Itu kisah para rasul semua. Itu perjalanan misionaris seorang Paulus. Merintis di Korintus, Efesus, Filipi, semuanya. Dan merintis sampai ke luar negeri, sampai ke Eropa, sampai ke Roma. Gereja Roma bukan Paulus yang rintis sih. Tetapi terintislah jemaat di mana-mana. Kalau pikiran kita hanya sebatas nasionalisme sendiri. Yerusalem aja nggak mari-mari, ngapain ke luar negeri? Mungkin hari ini Yerusalem juga nggak kelar sih. Tapi di Indonesia nggak ada gereja. India nggak ada gereja. Eropa nggak ada gereja, meskipun sekarang juga nggak ada gereja jadinya. Karena mengalami redup. Kalau tidak ada orang peduli, semua orang hanya peduli negara dan kotanya. Dan semua orang bermentalkan korban. Kami di sini juga belum sempurna. Saya rasa ini waktunya gereja Indonesia maupun orang Indonesia juga menyadari bahwa kita bagian dari umat Tuhan. Kita bagian dari umat misionaris di Perjanjian Baru. We must do something. Karena itu GMS melakukan sesuatu yang bagi beberapa orang crazy. Apa yang kita sampai ke Eropa? Sampai Taiwan, sampai Hong Kong semuanya. Kalau pikiran kita itu hanya pikiran manusia, maka banyak rencana Bapak terhambat. Tapi kalau kita benar-benar izinkan Roh Kudus untuk take over hidup kita, kita akan melihat dua-dua dikenapi Tuhan. Janganlah kita itu hari ini bersandar pada pikiran sendiri. Perjanjian Baru itu penuh dengan revolusi di sini. Dan kita belajar sesuatu di 1 Korintus, Tuhan mengoreksi, memurnikan, menyempurnakan gereja-gereja. Kita baca beberapa ayat, 1 Korintus pasal 1 ayat 2, dan ayat 8 dan 9. Saya baca bersama ya, langsung nyambung. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, berhenti di situ. Garis bawah yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kita semua dipanggil jadi orang-orang kudus. Padahal ini surat adalah kepada jemaat Allah di Korintus. Surat ini ke gereja. Tapi pesan Tuhan sampai ke setiap believer, setiap orang percaya di dalam gereja-gereja. Setiap kita dituntut tanggung jawab pribadinya untuk membangun tubuh Kristus. Orang yang tidak membangun tubuh Kristus adalah orang yang sudah trauma dan berkata, aku tidak usah gereja-gerejaan. No. Saya memilih berada di sisi pembangun. Bukan pengkritik. Meskipun ada banyak hal yang perlu dikoreksi. Yes, it's true. Saya mengambil sisi lover, pecinta, pengasih, penyayang. Bukan hater, pembenci. Saya tidak mau ambil posisi di sisi trauma dan menjadi korban. Tapi bagaimana aku menjadi bagian dari solusi.
di dalam gereja lokal yang di mana aku ditanamkan. Jadi sekarang kita tahu dari ayat-ayat ini perjanjian baru sebelum kita baca lebih lanjut bahwa adalah merupakan kehendak Tuhan Anda tertanam di sebuah gereja lokal. Karena tidak boleh main-main. Karena gereja itu idenya Tuhan. Yesus itu perintis gereja. Why kita juga merintis gereja kemana-mana? Karena Yesus itu perintis gereja. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang menempatkan kita di gereja lokal yang tepat untuk pertumbuhan kita. Berdoalah di mana kita harus bergereja. Kalau kita sekarang sudah usah berdoa, kita sudah tertanam di sini. Tapi doakan gerejamu. Doakan gerejamu. Dan doakan visi misinya. Sekarang saya jelaskan juga bahwa menanam gereja itu seperti menggali sumur. Dia tidak tabrak dan lari. Semua ministry dijalankan sesudah gereja itu berdiri. Kenapa gereja? Kita tetap mendirikan gereja di mana-mana karena saya tahu Yesus adalah pendiri gereja. Simple aja. Karena tidak semua gereja memberitakan Injil. Sometimes Tuhan menggerakkan yang namanya penanaman gereja baru di kirbat-kirbat yang lama. Karena itu kita harus mengambil sisi hari ini. Kita tahu bahwa kita dipanggil Tuhan menjadi orang-orang kudus, ayat yang kita baca tadi. Setiap kita dituntut personal responsibility kita. Jangan jadi orang kepahitan dengan gereja. Dan kalau ada di antara kita sini adalah orang-orang yang sebelumnya sudah pernah di gereja lama, kalau kita pindah ke gereja yang baru, tidak sedikit pula ada jemaat kita yang pindah. Pindah baik itu keluar kota, keluar negeri sebelum ada GMS di sana. Juga ada segelintir yang pindah ke gereja lain. It's okay sih. Asal kita tidak punya mentalitas kutu loncat. Kalau tertanam itu sungguh-sungguh berdoa di mana Tuhan tanamkan. Kita semuanya itu punya tanggung jawab pribadi sama Tuhan. Dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, garis bawahi, adalah setia. Di kalimat-kalimat terakhir di ayat 8 dan 9 itu ada beberapa kata-kata yang saya garis bawah. Salah satunya adalah tak bercacat pada hari Tuhan. Lalu habis itu Tuhan kita adalah setia. Tahukah Tuhan itu menyempurnakan gereja, bahkan mengkoreksi gereja-gereja dan menyempurnakan, memurnikan. Tapi Tuhan itu juga memanggil individu-individu seperti kita untuk mengambil bagian sebagai solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Ada orang-orang Kristen di gereja-gereja manapun, mau pindah 1001 gereja pun dia biang masalah. Kemanapun dia pergi, dia selalu cipta masalah. Dan selalu salahkan orang lain, padahal dia tidak menyadari bahwa sebenarnya masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Mau pindah ke 100 gereja juga sami mawon, Bapak Ibu sama saja, tidak akan ada berubah. Ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya memanggil dan menyempurnakan gereja, Tuhan juga menyempurnakan kita, setiap individu orang Kristen. Pastikan bahwa kita punya komitmen membangun tubuh Kristus. Karena Tuhan belum selesai dengan gereja. Tuhan itu punya satu goal atas gereja dan atas orang-orang Kristen di dalamnya. Sehingga kita semua tak bercacat nanti suatu hari pada hari kedatangan Tuhan. Dan Yesus itu adalah setia. Dia yang memanggil kita pada persekutuan dengan anaknya. Ini bicara tentang perhimpunan orang-orang percaya. Ini bicara tentang gereja. Tuhan itu yang memanggil kita ke gereja. Tuhan itu setia. Why I don't give up? Kenapa saya tidak menyerah atas gereja? You want to know why? Karena Tuhan tidak pernah menceraikan istrinya. Gereja itu idenya Allah. Yesus adalah kepalanya. Dan Roh Kudus masih bekerja. Tuhan tidak pernah menceraikan mempelai wanitanya. Mempelai wanita itu bukan persekutuan doa. Apalagi persekutuan yang bisa kau buat di bawah powermu. Padahal orang-orang yang bolehlah ada, tapi itu bukan gereja. Itu seperti suatu
sesuatu yang ekstra, it's good for you, tapi itu bukanlah. Karena gereja yang murni tidak berada di bawah kontrol, bahkan seorang pengusaha. Kalau Anda bukan Lewi, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Gereja yang bisa kau ciptakan dengan kemampuanmu dan dengan uangmu misalnya, itu gereja yang ada di bawah kakimu. Sedangkan gereja that is true, yang betul, adalah gereja yang di bawah kaki Kristus. Dan kita semua bersama-sama bertumbuh di sana. Gereja yang tidak dikontrol oleh orang-orang yang punya kuasa, tapi orang-orang yang dipanggil Tuhan akan Tuhan bangkitkan untuk memimpin perhimpunan orang-orang benar itu. Yesus adalah setia, dia tidak pernah menceraikan gereja. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa jemaat kita hari ini, GMS bukan satu-satunya gereja di dunia, dan kita juga masih terus disempurnakan, tapi kita harus mempertahankan dan memelihara the good culture, kebudayaan yang baik yang ada di gereja kita, di mana jemaat tidak perlu hidup dengan trauma. Kita berdoa terus supaya gereja-gereja yang ada di atas muka bumi, termasuk gereja kita tercinta, selalu dibebaskan dari skandal. Supaya kita semua bisa bertumbuh, visi misinya jelas. Sebab setiap gereja yang visi misinya jelas, dan value nilai-nilainya itu baik, gereja seperti itu adalah aset yang luar biasa di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa supaya gereja-gereja semua menjadi seperti itu. Tapi kan kita tidak punya wewenang atas semua gereja, karena Yesuslah kepala atas seluruh gereja. Kita kan hanya bisa tangani 5 roti 2 ikan yang ada di dekat kita. Mari kita benar-benar membangun tubuh Kristus dari sisi sini. Kalau Anda tertanam di gereja ini, mari kita bangun gereja ini bersama-sama. Karena gereja ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Amin Bapak Ibu. Ya. 2 Korintus sekarang kita baca, penulisnya Rasul Paulus waktu dia berada di provinsi Makedonia. Makedonia itu ada kota Filipi dan sebagainya. Pesan Yesus di 2 Korintus adalah Yesus memanggil dan menegakkan otoritas hamba-hambanya, khususnya gembala sidang yang merupakan tudung rohani jemaatnya. 2 Korintus ini bedanya sama 1 Korintus. 1 Korintus itu yang dikoreksi adalah gerejanya, jemaat gerejanya dan jemaatnya. Dan termasuk di dalam 1 Korintus dijelaskan bahwa tidak boleh ada percabulan, perjinahan di antara jemaat. Jadi itu sangat-sangat gamblang sekali membahas segala sesuatu. Ya, di sana diajarkan praktek-praktek yang salah, waktu mereka makan bersama itu semua hanya mikirkan makanan, tidak mikirkan saudara seiman. Ya, kebutuhannya lebih penting daripada orang lain. Diajari untuk hidup, bukan hanya mawas diri, tapi peduli dengan sesama saudara seiman. Sebelum gereja bisa melayani orang-orang dunia, gereja harus bisa saling melayani dulu di dalam tubuh Kristusnya, di dalamnya. Tapi di 2 Korintus, Yesus lebih banyak di sini memanggil dan menegakkan, serta menunjukkan hamba Tuhan yang sejati itu seperti apa. Yesus memanggil dan menegakkan otoritas hamba-hamba Tuhan, khususnya gembala sidang, yang merupakan tudung rohani jemaatnya. Dalam hal ini, kenapa Paulus tergerak untuk menulis 1 Korintus? Karena terjadinya perdebatan, karena Paulus punya otoritas dipertanyakan. Padahal Paulus itu adalah bapaknya mereka. Paulus adalah gembala sidangnya. Apakah 2 Korintus ini adalah a self-centered letter, atau apakah 2 Korintus ini adalah surat yang tentang Paulus melulu? Bukan. Paulus tahu kalau hubungan mereka dengan Paulus goyang, kerohanian mereka akan goyang. Paulus tahu bahwa dia bukan Yesus. Dia menolak loh ya. Orang-orang yang yel-yel, aku pengikut Paulus, aku Kefas, aku Apolos. Paulus bilang, kami itu apa sih? Kami ini kan hanyalah hamba. Aku bisa menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang kasih pertumbuhan. Tapi Paulus tahu kalau mereka itu goyang, tudung rohaninya bolong. Paulus harus menulis surat bukan untuk membela dirinya. Paulus menulis surat untuk memulihkan tudung rohani mereka. Di sini kita tahu banyak sekali hikmat yang Tuhan tunjukkan bagaimana menjadi hamba Tuhan. Ada patron-patron yang tidak bisa disangkali di 2 Korintus yang hari ini bisa menjadi standar kita. Salah satu ayat yang saya pilih di sini adalah 2 Korintus 5 ayat 11 dan ayat 20. Bunyinya begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ini bukan Petrus ngaku-ngaku, tapi Petrus ingatkan. Hubungan mereka itu dari Tuhan. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya ingin bedah. Di ayat yang 11, Paulus berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Paulus berkata, kami itu hidup takut akan Tuhan. Dan itu sudah jelas nampak di tengah-tengahmu. Sebelum kami yakinkan orang yakin dulu dengan kami. Paulus ini dipermasalahkan leadership-nya sama Korintus bukan karena ada skandal. Tapi karena orang Korintus itu suka sensasi. Suka sensasi. Dan mereka itu selalu cari pembicara. Ini menurut saya adalah penyakit Korintus. Mereka tidak tumbuh dengan baik di bawah penggembalaan yang tetap, tapi mereka itu cari what's new, apa yang baru. Malah justru jemaat Korintus tidak menjadi terlalu besar gimana, Efesus yang luar biasa. Tapi Korintus ini, orang-orang yang memang tidak bisa menetapkan hatinya. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Seorang hamba Tuhan, otoritasnya di dalam terang. Seorang hamba Tuhan harus belajar berterus terang. Bukan hanya pengajaran, tetapi juga pengharapannya, visinya. Bagaimana dia memanage gereja. Itu harus terang. Standarnya. Harus bisa menjawab pertanyaan mengapa. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Kami itu hidup dalam terang. Tapi nggak hanya bagi Allah. Aku harap hati kami juga nyata bagi pertimbangan kamu. Paulus itu tidak membodohi publik. Dia itu tidak mengerdilkan iman jemaatnya. Wis pokoknya lu percaya gua. Paulus itu selalu memberi benefit of the doubt. Dalam bahasa Inggrisnya. Dia selalu memberikan kesempatan untuk orang lain. Kalau bisa, silakan meragukan saya. Dia memberi diri untuk diuji. Tapi Paulus itu punya bukti hidupnya. Hanya Paulus tidak berkeluarga. Kalau ada keluarga, dia harus bisa tunjukkan keluarganya. Hamba Tuhan itu otoritasnya terletak pada terang. Hamba Tuhan itu harus hidup dalam integritas. Khususnya gembala sidang yang merupakan tudung rohani jemaatnya. Tidak gampang jadi gembala. Karena gembala dituntut sempurna. Oleh karena itu gembala memang harus mengejar kesempurnaan. Dia berkata, supaya kami juga nyata bagi pertimbangan kamu. Kamu bisa mikir sendiri. Dan Paulus nanti juga sempat berkata, kamu punya beribu-ribu guru. Tapi kamu tidak punya bapak banyak. Aku telah menjadi bapamu dalam Injil. Masa kalian lupa kira-kira gitu bahasa sehari-hari? Dari sejak hari pertama siapa memberimu makan? Paulus tidak menegakkan dirinya ya. Paulus itu seorang yang sangat secure dan rasa aman. Seorang pemimpin yang tidak sejati akan selalu menanam figurnya. Paulus tidak begitu tuh suratnya semua kecuali 2 Korintus. Karena Korintus memang sedang dalam bahaya. Bukan Paulus yang berbahaya. Paulus bisa rintis lagi. Tapi mereka kalau goyang dengan Paulus, gembala sidangnya loh. Itu ada roh perpecahan masuk. Kalau mereka sampai goyang, yang rugi mereka. Papa mama sama anak. Anakmu minggat dari rumah. Kalau Anda masih muda, masih stamina, ya masih bisa. Punya anak lagi loh. Tapi anak yang minggat itu, bisakah dia punya orang tua? Kandung lagi? Tidak bisa. Rasul itu tidak bisa rugi. Tetapi umat rasuli, kalau menyangkali bapaknya dan gembalanya, dia yang merugi. Ini bukan berarti kita bisa, seorang hamba Tuhan bisa salah guna dan berkata, jangan jamak orang yang diurapi. Lalu dia semena-mena. Paulus menunjukkan di sini, kasih disclaimer supaya jangan sampai ada hamba-hamba Tuhan yang salah menggunakan wewenangnya. Dia berkata, lihat, hidupku itu dalam terang. Bukan hanya di hadapan Allah. Kalau itu orang bisa ngaku-ngaku. Di hadapanmu, pertimbangkan aku. Jemaatnya suruh mikir. Ini kalau nggak secure, kayak apa? Sedangkan Paulus itu sudah didengungkan, dibenturkan head to head dengan Apolos lah, dengan Kefas lah.
Ada juga yang gak mau ikut-ikutan. Aku gak usah ikut-ikutan. Aku bukan kelompoknya Paulus. Aku bukan Apolos. Aku kelompok Yesus. Ya tapi kan sudah ngamuk dulu gara-gara gak mau ikut Paulus. Bahasanya sih keren. Aku ikut Yesus. Aku gak lihat orang, gak lihat hamba Tuhan. Tapi kan sudah kepahitan. Orang kayak gitu kedengarannya seperti netral. Tapi sudah kepahitan. Itu sama dengan anak Anda di rumah berkata, aku gak lihat papa, gak lihat mama lagi. Aku lihat Yesus ya. Berarti kan sudah kepahitan. Ya saya tahu. Kalau kita suatu hari dewasa rohani kan kita tahu bahwa papa mama pun hanyalah titipan Allah. Kita tuh dititipkan mereka. Tapi kan kita gak usah desas-desuskan. Kita gak usah kobar-kobarkan. Kita gak usah rame-rame. Aku gak lihat papa, gak lihat mama. Loh saya tahu, papa mama itu titipan. Saya juga dititipkan mereka. Tapi saya gak malu kok mengakui bahwa saya anaknya siapa. Dan saya malah bangga sama orang tua. Saya bilang ini papa saya, mama saya. Saya bangga. Orang Kristen yang kepahitan itu yang selalu berkata di gereja-gereja, aku gak lihat orang, gak lihat pendeta, gak lihat ini, gak lihat mas, mbak. Kelihatan kepahitan. Anda harus pulih. Kalau dulu ada pendeta yang pernah melukaimu, Anda mesti pulih. Pulih dulu. Itu Anda tidak bisa bertumbuh. Ya betul, memang semuanya itu lihat Tuhan. I know. Tapi dengan kita gembar-gemborkan, itu ketara kita kepahitan. Sebab hari ini it's okay kok kita berkata, ini papaku, ini pemimpinku, ini gembalaku, it's okay. Hati kami nyata juga demikian. Seakan-akan Allah menasihat kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu. Kalau Anda baca ya, ada kata kami meminta kepadamu, garis bawahi. Akhirnya Paulus minta nih. Ini hamba Tuhan minta-minta nih. Karena zaman Paulus pun sudah ada hamba Tuhan yang minta-minta. Di Korintus itu dia terus mengatakan hamba Tuhan begini, hamba Tuhan begitu. Di surat-suratnya yang lain juga, dia selalu berkata hati-hati dengan pendeta-pendeta yang punya maksud palsu. Paulus tahu, setelah aku pergi nanti dengan penatua Efesus, dia berkata nanti akan ada serigala-serigala berbulu gembala yang akan menghampirimu. Paulus tahu. Nah akhirnya minta nih hamba Tuhan. Tapi kita lihat apa yang dia minta. Kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ampun deh, luar biasa. Pas dia minta untuk kebaikan mereka. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di sini dia mencipta satu standar. Hamba Tuhan sejati tidak boleh minta-minta. Nggak bawa proposal kemana-mana. Nggak setiap kali buka, kalau bicara firman yang mulut yang keluar itu bukan firman. Tapi minta. Bisa juga memberikan hint atau bocoran. Hari ini gembalanya butuh apa? Pertimbangan kami, khususnya hamba-hamba Tuhan yang berbicara di atas ini. Khususnya in-house speakers, yaitu gembala-gembala yang ada. Pastor Pau, Pastor siapa, Pastor Samuel, Handoko, dan sebagainya. Pernahkah kami di atas ini memanfaatkan firman untuk agenda pribadi atau meminta sesuatu dari Anda? Baik itu pengakuan, baik itu keistimewaan, perlakuan istimewa, baik itu uang, harta siapa yang pernah kami minta, wanita siapa atau pria siapa yang pernah kami jamah. Nah, hamba Tuhan sejati, Paulus jelaskan di situ. Kalau dia buka mulut minta, itu pun untuk kebaikan jemaat. Aku minta kalian ikut MSC. Aku minta Anda dibaptis. Nggak minta mobil, nggak minta rumah, nggak minta free food, nggak minta ditraktir. Pertimbangkan. Be smart. Kata Paulus, be smart. Dan Paulus berkata, kalau aku saja jadi hamba Tuhan begini, kalian mesti quiet bertumbuh. Udah tenang, pasang tapal kuda. Bertumbuhlah di Korintus itu, bertumbuhlah dengan sehat. Luar biasa loh Korintus ini. Ini orang-orang yang trauma sama gereja dan pendeta. Mesti baca. Dan pendeta dan gereja yang membuat trauma jemaatnya, mesti baca juga. Haleluya. Dan bersyukur di gereja kita tidak ada yang beginian. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oke ya, 2 lagi selesai ya. Thank you ya untuk kalau agak overtime sedikit ya. It's okay ya. Galatia. Penulisnya Rasul Paulus di Antioquia sebelum berangkat sidang ke Yerusalem. Paulus itu mau pergi sidang, bukan di sidang karena apa? Sidang di Yerusalem itu rapat besar. Dia mau rapat dengan para rasul di gereja Yerusalem, khususnya tentang satu isu bahwa sunat itu perlu. Kalau tidak disunat, tidak masuk surga, dosanya tidak diampuni. Paulus membantah. Jadi karena itu Galatia penuh sekali dengan cerita tentang kasih karunia
grace. Oh, terima Yesus bertobat dari dosa, sudah cukup. Ya. Udah lebih dari cukup. Tidak perlu sampai disunat secara lahiriah seperti orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Karena itu adalah perjanjian lama. Tapi kasih karunia di perjanjian baru itu sudah mencakup itu. Sunat yang dimaksud di sini justru diartikan rohani oleh Paulus. Artinya kulit katan dosa, artinya bertobat dari perbuatan-perbuatan yang salah. Tidak perlu ada tanda lahiriah lagi. Ya. Karena itu pesan yang diberikan oleh Paulus di Galatia, Yesus memberikan kasih karunia bukan berdasar perbuatan kita, tapi karena iman percaya kita. Mirip sama Roma, tapi ada sesuatu yang lebih. Kalau kitab Roma di situ dia bicara pada orang-orang non-Yahudi pula. Ya, di Galatia dia menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang datang ke gereja yang dia rintis. Lalu ceritakan, tidak cukup loh terima Yesus dan dibaptis. Tidak cukup loh hidup baru, kalian mesti disunat seperti orang-orang Yahudi. Jadi bukan lagi sunat itu sebagai higienis secara fisik untuk kesehatan. Tapi bagi orang-orang yang memberitakan Injil palsu ini, dianggap itu persyaratan untuk keselamatan. Galatia 3 ayat 1-3 menjadi ayat mas kita. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Wah, Paulus itu berani ya. Siapakah yang telah mempesona kamu? Ngamuk ini gembalanya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ingat gak gua ngomong apa? Itulah waktu kalian lahir baru, ingat gak Injil yang kuberitakan? Hanya ini yang hendak aku ketahui dari kamu. Aku mau tahu sih, ditarik benang merahnya. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Loh, waktu aku pertama membawa Injil itu, kamu membawa agama Yahudi, atau membawa Injil Yesus Kristus mati di Kalvari, lalu Roh Kudus yang take over dari situ, dan firman Tuhan akan ajarimu hidup sehari-hari. Aku mau tahu, kamu itu terima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya? Waktu itu kan, orang Galatia saya asumsi di sini terima Pentakosta, karena menerima roh. Itu karena percaya kepada pemberitaan Injil, atau setelah kalian mengikuti semua ritual-ritual agama? Tidak sedikit di antara kita kan, terima Tuhan sebelum MSD 1, MSD 2, sebelum kita masuk kelas-kelas, bahkan ada yang terima baptisan Roh Kudus waktu di MSD pertama, bahkan sebelumnya. Waktu kita percaya, Tuhan memberikan pada kita, adakah kamu sebodoh itu, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Ya. Galatia mengajari kita the power of faith, iman itu jalan masuk. Ada miripnya dengan Roma, apalagi Roma 5, iman adalah jalan masuk kasih karunia. Bukan hanya kasih karunia berupa keselamatan, itu yang pertama, kartu perdana. Tapi setelah itu, semua janji Tuhan digenapi dalam hidupmu itu harus by faith. Dengan iman. Baik itu kesembuhan badan, baik itu penyertaan di tempat kerja, menemukan jodohnya, keluar dari hutang piutang, by faith. Selalu mulai dengan iman, lalu Tuhan tuntun jalan. Nah, Galatia mengajarkan the power of believing. Only believe, all things are possible, only believe. Percaya saja, segala sesuatu mungkin bagimu. Efesus terakhir, dengan ini saya selesai. Penulis Rasul Paulus di penjara rumah di Roma. Di Efesus ini, Paulus menulisnya dari penjara rumah, bukan sel bui, tapi di rumah dia tidak boleh keluar, tahanan rumah. Paulus menulis, dan pesan yang Paulus tulis ini, Efesus adalah gereja teladan, Yesus membangun tubuhnya di dunia, yaitu gereja perjanjian baru. Yesus bangun gerejanya, Yesuslah pendiri gereja, dia perintis gereja. Saya cuma punya satu konsep begini, kalau Tuhan tidak sertai kita ya, kita tidak bisa jalan sejauh ini loh, bangun gereja. Kita sekarang di ratusan gereja loh, tidak main-main. Saya cuma simpel aja, kalau Tuhan tidak beserta aku tak mau berjalan sendiri, aku tidak mau pergi. Tapi kalau Tuhan sertai, yang mustahil pun terjadi. Nggak bisa saya bayangkan 5 tahun lalu. We could even plant a church, kita bisa menanam satu gereja. Tapi saya cuma punya satu keyakinan, kalau ini Tuhan yang mau, saya pastikan ini bukan ambisi manusia, tapi visi Allah. Kalau ini Tuhan yang mau, jadi. Orang bisa ngaku-ngaku punya visi-visi begini, kalau Tuhan tidak suruh, dia jalan, tidak akan ada penyertaan. Ngos-ngosan bisa telungkup dia, bisa tersungkur, kalah. Saya cuma tahu satu hal, Yesus itu membangun tubuhnya di dunia, yaitu gereja perjanjian baru. Yang saya pelajari waktu saya dulu sekolah teologi, itu rundingan di tahun keempat dengan semua senior-senior dan profesor. Akhirnya kami semua sepakat bahwa penanaman gereja adalah strategi penginjilan yang paling efektif. Karena kita
tabrak lari, hit and run. Kenapa di kota-kota tertentu sudah ada gereja pun tetap ada. Kadang-kadang Tuhan tetap bisa gerakkan untuk menanam gereja baru. Dan tidak semua gereja memberitakan Injil. Itulah sebabnya Yesus membangun tubuhnya di dunia itu gereja perjanjian baru, lalu memberinya hikmat dan pertumbuhan ilahi. Cepat, Efesus 4 ayat 11 dan 12 dan ayat 16 bunyinya. Dan ialah Yesus ya yang memberikan baik rasul-rasul, garis bawah rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Tuhan itu akan bangkitkan hamba-hamba Tuhan, tapi tujuannya bukan one man show. Kerajaan Allah bukan demokrasi. Teokrasi artinya Allah yang memimpin, bukan suara rame-rame. Tuhan itu punya selected individuals atau orang-orang pilihan, tapi orang-orang pilihan ini bukan kaum elit. Dia hamba-hamba Tuhan. Mereka dipilih dengan tujuan ujungnya adalah untuk memperlengkapi Anda dan saya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Kelihatan kalau memang Tuhan urapi sungguhan, ujungnya akan terjadi church movement, believers movement, orang-orang percaya yang bergerak. Tapi kalau satu orang itu lain-lainnya kerdil dan timpang jauh, yang rohani satu, sisanya semuanya kekanak-kanaan, dan tidak pernah dipakai Tuhan, yang bisa nyembuhkan cuma satu itu, yang lainnya nggak bisa berdoa. Yang bisa dengar suara Tuhan ya cuma dia, yang lainnya nggak bisa mempertimbangkan suara Allah. Yang ngerti kupas Alkitab ya cuma satu orang itu, tapi nggak pernah diajarkan ilmu, dan mereka semuanya bengong saja. Nggak bisa membaca Alkitab sendiri. Dan I think, mau rasul kayak nabi semuanya itu fail. Tujuannya adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, daripadanya lah seluruh tubuh, yaitu yang rapi tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, garis bawahi pelayanan semua bagiannya, sehingga kan bangkit ministry-ministry. Tiba-tiba dibawa orang-orang kalau memang diurapi, begini kita uji, pengurapan hamba-hamba Tuhan. Kalau tiba-tiba ministry-ministry bangkit, dan jadi bagus-bagus, dan malah bisa dalam area-area tertentu melebihi orang-orang ini. Dan I think we are right on track. Kita berada di jalur yang tepat. Yang rapi tersusun diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terakhir ini, 5 jawatan, katakan 5 jawatan. Di Efesus ini Paulus menunjukkan, karena Efesus beda sama Korintus. Korintus itu masih goyang sama gembala sidang. Efesus ini mantap. Ini sehati seroh sama Paulus. Makanya Paulus bisa bawa mereka langsung ke 2.0. Dia enggak ke 1.0, tapi bisa bawa ke 2.0. Dia mulai jelaskan. Di dalam kepemimpinan ada tipe-tipe begini. Rasul, nabi. 5 jawatan ya. Pemberita Injil, gembala, pengajar. Ini tidak semua orang punya. Ini juga bukan hanya sifat belaka. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang punya office. Ini adalah kantor rohani yang tidak kelihatan. Apapun jabatan mereka, ini adalah jawatan mereka. Saya jelaskan gini ya, rasul itu apa? Ini ilustrasi yang tidak sempurna, oke? Tapi buat kita gampang ingat. Rasul itu bisa jadi dia punya posisi adalah gembala. Gembala sidang atau gembala lokal, gembala apa. Tapi kita melihat ada sesuatu yang istimewa. Rasul itu seperti ibu jari yang, ini sekali lagi ilustrinya tidak sempurna, ibu jari yang bisa menggenggam rapat semua jari yang lain, yang sisa 4. Rasul itu seringkali disebut bapak gereja. Dan biasanya kelihatan dari pengalaman rohaninya yang melebihi rekan-rekan sejawatannya. Paulus itu melihat Yesus. Dan sebagainya. Ada sesuatu yang sifatnya supranatural itu bukan untuk gaya-gaya. Dan ujungnya bukan untuk minta-minta memanipulasi, aku adalah utusan Allah. Bukan. Bukan untuk mengintimidasi orang atau memanipulasinya. Tapi pasti ada sesuatu yang besar. Rasul itu seringkali disebut first among equals. Dia tidak lebih tinggi dari yang lainnya, kecuali jabatan ya. Ini semua 5 jabatan tidak ada hubungan dengan jabatan. Bisa jadi ini di bawah ini di bawah itu. Semua itu tergantung jabatan dalam organisasi segalanya. Tapi ini adalah fungsi, ini adalah urapan, ini adalah pengaruh. Dan rasul itu biasanya seperti ibu jari. Seperti kalau hari ini bisa jadi seperti propam provosnya.
Jikalau gembala itu jemaat adalah gerejanya, rasul itu gerejanya adalah hamba-hamba Tuhan. Makanya itu Paulus tidak memegang gereja sendiri, lalu pegang sendirian, tapi dia pergi 3 tahun di Efesus, 1,5 tahun ada di Korintus. Paulus itu merintis gereja-gereja, biasanya visinya beda, pengalaman rohaninya, tapi tujuannya adalah karena Tuhan mau membangun sesuatu. Biasanya disebut sebagai bapak gereja, dan juga disertai dengan mujizat heran. Meskipun yang disertai dengan mujizat juga Filipus, penginjil-penginjil seperti itu, tetapi mujizat-mujizat tanda heran akan menyertai rasul. Rasul bukan mengaku-ngaku orang punya visi besar, punya pengalaman supranatural, bukan. Tapi kelihatan dari apa yang Allah bangun sama dia. Nanti suatu hari kelak saya akan ajarkan, salah satu minggu-minggu ke depan, nanti tahun ini kalau Tuhan kehendaki, saya akan kasih contoh jenderal-jenderal iman, nanti Anda akan mengerti. Tapi leave it at that, rasul itu biasanya adalah pemimpin utama. Tapi dia tidak berarti lebih tinggi, hanya fungsinya, visinya lebih besar. Nabi-nabi itu seperti jari pertama yang menunjuk. Nabi itu bukan orang yang bernubuat, hati-hati orang bernubuat pasti nabi. Nabi itu jawatan. Dia bernubuat atau tidak bernubuat. Gereja merasa ini orang yang punya office tertentu untuk mengiring gereja Tuhan ke arah dan memberikan peneguhan-peneguhan. Dan biasanya salah satu set karunia-karunia yang dia miliki, diantaranya tentunya yang kuat adalah nubuat. Ya, tidak semua orang yang ngetik itu sekretaris, tapi sekretaris pasti bisa ngetik. Nabi pasti dikasih set kasih karunia. Dan nabi-nabi bukan dipakai untuk, ayo kita cari nubuatan apa, kira-kira dolar naik atau turun. Itu nubuatan murahan. Nabi itu biasanya mengiring gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan dari skala besar, memimpin supaya ke arah yang benar. Tuhan akan utus orang-orang seperti ini, bisa dari gereja sendiri, bisa dari gereja lain. Kita terbuka ketika Tuhan mau bersuara pada gereja kita dan menuntunnya. Dalam hidup saya, menuntun Anda, saya juga seringkali diteguhkan oleh para nabi. Secara internasional Tuhan berbicara, bukan sesuatu yang saya cari. And God speaks through prophets in our church. Baik pemberita Injil, katakan pemberita Injil bukan saksi. Menjadi saksi Yesus semua orang harus bisa. Menjadi pemberita Injil, Bapak Ibu, itu orang-orang yang punya jala besar. Biasanya seorang penginjil, yang diartikan pendeta yang tidak pegang jemaat, yang keliling-keliling gereja. Bukan, ya bolehlah sebut itu supaya gampang diingat, gampang membedakan mana yang gembala sidang, mana yang bukan. Tapi arti sesungguhnya pemberita Injil adalah orang yang punya jala besar. T.L. Osborne, Billy Graham, yang internasional yang kita tahu, Reinhard Bonke. Kalau ditanya sungguhan, mereka berkata, aku hanya saksi Kristus, mereka merendahkan hati. Tapi sebenarnya kita bisa minder. Nah kalau saksi Kristus kamu sekali tebar 100.000. Dan di mana mereka mulai beraksi, gereja-gereja tiba-tiba fervor atau semangat menginjilnya itu jadi luar biasa. Dan biasanya khotbah-khotbah mereka tidak terlalu dalam, tetapi biasa atau dangkal. Bukan dangkal, tetapi lebih kepada membawa, yang utama membawa seluruh gereja untuk mengerti amanat agung itu penting. Tapi mereka punya sesuatu yang kita tidak miliki. Kalau saksi Yesus kita bisa menangkan satu persatu, mereka sekali tebar 1 juta. Pemberita-pemberita Injil ini adalah karunia yang luar biasa. Kadang-kadang rasul bisa dipakai begitu di awal mula, tetapi sampai akhirnya Filipus akan dibangkitkan di dalam pelayanannya. Rasul itu sebenarnya lebih kepada pembapaannya. Tetapi pemberita Injil nanti akan membawa jemaat paling jauh. Ya, seperti jari tengah kita paling panjang. Lalu setelah itu ada yang namanya gembala, itu seperti jari cincin kawin kita. Gembala-gembala ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan sifat yang luar biasa pengembalaan. Di Surabaya sini ya, di rooftop, mumpung orang yang tidak ada di sini lagi khotbah, di MCC. Salah satu yang saya recognize yang punya karunia gembala banget, itu adalah Pastor Yohanes. Sangat-sangat gembala sekali. Jadi orang-orang bisa merasakan ada sesuatu kehadirannya, fungsinya, dan benar-benar bisa merangkul jemaat. Itu gembala-gembala. Dan kita puji Tuhan, kita punya gembala-gembala yang baik, ratusan hari ini di gereja-gereja kita. Terakhir, pengajar-pengajar. Pengajar-pengajar adalah orang-orang yang juga mengajar, semua jawatan ini akan mengajar. Tapi pengajar-pengajar ini memang orang-orang yang sangat dalam, punya karunia teaching yang luar biasa. Tahukah Anda ada orang-orang tertentu kalau ngajar itu jadi, terbuka. Saya jelas sekali, saya bukan tipe gitu, saya ngajarnya sudah pas-pasan begini. Tetapi pengajar itu bisa betul-betul membawa gereja itu sistematis berpikir. Dan kita tahu bahwa ada orang-orang yang dipakai begini di
dalam tubuh Kristus untuk memperlengkapi kita. Haleluya. Terima kasih untuk kesabarannya. Saya overtime sekali. Makasih Anda bersabar. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Untungnya pagi hari ya. Waktu masih banyak. Makasih Tuhan. Siapa diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa dalam sorga, berkati umat-Mu. Pulang ke rumah membawa damai sejahtera. Setiap firman yang dibagikan, biar mereka cerna pelan-pelan. Urapi ya Tuhan Yesus bertumbuh sebagai orang-orang yang dewasa iman. Dari sisi mereka yang membangun visi, anak visi. Dari sisi solusi, bukan menjadi bagian permasalahan. Hamba berdoa, masalah hidup mereka pun satu persatu ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Ketika tidak ada jalan, Tuhan yang membuka jalan di depan. Bapak terima kasih, pulanglah Bapak Ibu Saudara, membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu, dari sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Good morning, selamat pagi.